Halo semuanya. Wah, oke, kita general reading ya. Ini energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energi bisa vice versa, bisa terbolak-balik ya. Bisa aja energi orang yang kamu fokuskan, atau ada energi kamu di dalam pembacaan ini, gitu. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin sudah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau pembacaan tarot, energi personal, reading, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini gitu ya. So kali ini temanya, judulnya pesan dari dia ya, buat yang kepo. Kira-kira seperti apa energi pesan seseorang yang terkoneksi sama kamu. Mungkin ada kayak pesan yang belum tersampaikan ke kamu ya, dari seseorang itu. Oke. Aku shuffle ya. Oke, ini ada kartu stay optimistic about your love life. Calling in your soulmate. Wah, soulmate. Ada new love ya. Release your ex. Iya. Ya. Bottom of the deck ada unrequited love. Jadi kalau aku lihat ya, ini koneksinya kok rumit banget ya. Aku ngelihat ini koneksi cinta yang kuat, yang dalam, yang menguras energi, dan ya parah sih ini ya. Sampai ada yang berbulan-bulan, bertahun-tahun tersiksa ya dalam koneksi kamu dan dia gitu. Aku ngerasa kalian ada dealing sama seseorang yang sebenarnya kalian itu sulit bersatu ya. Kalian sulit banget bersama, entah ada jarak, ada yang jauh-jauhan, ada yang tidak komunikasi, tidak ketemu gitu. Dan yang gak enaknya kalau terhalang oleh orang lain gitu ya. Mungkin kamu atau dia tuh ada orang lain, bahkan di sini ada yang sudah punya anak ya, mungkin sudah berkeluarga gitu. And then aku lihat dia gak dealing sama kamu aja, dia dealing juga sama yang lain. Begitupun kamu ya. Beberapa ini cintanya memang bersegi-segi ya gitu. Jadi parah banget sih, dilema, galau. Aku sih lihatnya gak ada yang bisa menolong kalian ya. Kalian minta tolong ke orang juga ya, itu sih sama aja kayak kita mempermalukan diri kita sendiri. Jadi ada yang cuma berharap sama yang maha kuasa, berharap sama Tuhan gitu, supaya bisa membantu keluar dari masalah ini. Jadi seseorang yang terkoneksi sama kamu ini, dia kayak pengen bilang ke kamu, sebenarnya dia optimis ya. Dia optimis kalian bisa menjalani ini semua. Mungkin di sini ada yang beberapa ya, dia sedang mempertimbangkan baik buruknya koneksi ini. Jika kamu memang yang terbaik, jika kamu satu-satunya yang melekat di hatinya, dia akan memilih kamu gitu. Tapi ya itu kan gak gampang ya, gak mudah. Mungkin ada yang butuh waktu lama, butuh ya banyak tantangan, rintangan gitu. Ada di sini yang cintanya pun jadi sulit terbalaskan karena orang ini sulit terbuka sama kamu gitu. Tapi meskipun dia gak terbuka sama kamu,
Itu sebenarnya bukan berarti dia terus-terusan nggak peduli ya, tapi lebih kayak supaya kalian itu tenang dalam koneksi ini gitu. Dan ini ada seseorang yang memang dia lebih kayak diam itu emas gitu ya. Dia ngerasa diamnya itu bisa membuat dia berpikir jernih, bisa membuat dia menggunakan hati yang sesungguhnya gitu. Bahkan diantara kalian dealing sama orang yang dia mendoakan kamu gitu ya. Kalau seseorang mendoakan kamu kan itu tandanya cintanya dalam. Kalau seseorang ini mendoakan kamu kan itu tandanya dia masih berharap sama kamu, cuma nggak tersampaikan ke kamu gitu. Dan aku lihat ya, ini entah kamu atau dia ya, ada yang dealing sama twin flame, tapi ada juga yang dealing sama soulmate atau karmic ya. Ya ada dua sih di sini ya, energi yang aku lihat. Ada seseorang yang dealing sama soulmate dan twin flame-nya, tapi ada juga yang dealing sama twin flame dan karmiknya gitu. Nah kamu sesuaikan aja kamu yang mana, atau dianya yang kayak gitu. Jadi terjebak gitu di antara dua pilihan. Kalau misalnya dia dealing sama kamu misalnya twin flame-nya, terus dia punya soulmate di sana, bisa aja soulmate-nya itu adalah orang yang berpasangan dengan dia. Nah, dianya kebingungan. Dia tuh sebenarnya pengen pengen lepas dari semua keriuhan ini atau kerumitan ini ya. Sebenarnya dia pengen lepas gitu. Dia nggak kuat terjebak sama dua pilihan. Dia mencintai kamu, dia terkoneksi kuat sama kamu, tapi dia juga sayang sama yang lain ya. Rasa sayangnya itu muncul ya memang karena yang lain itu mungkin soulmate-nya yang berpasangan dengan dia, atau dia punya anak dari si soulmate-nya itu. Tapi bisa juga namanya soulmate itu kan membahagiakan. Mungkin dia dapat keberlimpahan materi, dia tuh hidupnya stabil kalau sama soulmate-nya, nggak ribet ke kamu, nggak ribet kayak kamu ya, nggak ada tantangan, mungkin nggak ada rintangan kalau sama soulmate-nya. Jadi dia tuh adalah rasa sayang sama yang lain. Nah dia pengen bilang sama kayak gitu, aku terjebak banget, aku nggak mau hidup aku lepas gitu aja sama orang lain, soalnya yang lain itu sebenarnya baik juga buat aku. Beberapa ada yang gitu ya. Jadi dia menggantungkan kamu, dia mungkin memberi harapan palsu. Bisa vice versa. Mungkin kamu ada dealing sama soulmate, tapi kamu terkoneksi sama twin flame. Jadi kamu juga terjebak. Kamu merasa ya pasangan aku baik orangnya, pasangan aku kayaknya lebih sehat, gak toxic kayak dia. Tapi kan koneksi kamu kuatnya sama si twin flame ini. Jadi ya ya membagongkan gitu, membingungkan gitu ya. Ini energi kamu sama dia sih aku lihat ya. Tapi ada juga yang dealing sama twin flame dan karmic. Kalau dia dealing sama karmiknya, dia harus ngeberesin urusan dia sama karmiknya. Dia ngerasa butuh waktu, dia mau diam, jangan diganggu sampai selesai urusan dia sama karmik itu, sama ya orang lain yang toksik di dalam hidupnya gitu. Kalau dia udah beresin masalah-masalahnya sama orang lain, atau urusan dia soal karir, soal keuangan udah beres, baru dia ke kamu twin flame-nya gitu, bagi yang punya koneksi twin flame ya. Jadi ya seseorang yang diam, yang tidak mempedulikan kamu ya bukan berarti selamanya dia nggak peduli ya. Bisa aja dia butuh waktu banget. Apalagi kalau dealingnya sama soulmate, sama twin flame ya, itu kan dia bingung lah. Kalau karmic ya tinggal lepas aja sebenarnya, tapi kalau soulmate kan ya dia ngerasa seseorang di sana itu juga ada jasanya dalam hidupnya. Jadi dia bingung memilih yang itu atau kamu ya. Tapi ada juga di sini yang single, tapi ya gitu, kamu dealing sama orang yang membuat cinta segitiga dalam koneksi kalian.
Ini ada kartu Queen of Pentacles, King of Swords, Nine of Swords, Eight of Cups, Queen of Swords, Six of Wands. Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Lengkap ya. Iya, ini semua ada. Tapi yang kuat ini Pisces ya. Cancer. Wah. Pantesan ya. Scorpio. Sagittarius, Aries, Taurus, Leo. Itu juga ada, kuat ya. Sama Aquarius, Libra. Oke, itu yang kuat. So, orang ini tuh kalau aku lihat ya, sebenarnya dia sedih ya, sedih banget. Ini udah lama kalau aku lihat ya kasusnya. Bisa aja ini past life atau orang yang udah lama, yang nggak terlalu baru lah di hidup kamu gitu. Kalaupun kalian sebentar hubungannya atau sebentar relasinya, ini kayak udah lama banget ya perjalanannya, meskipun sebentar gitu. Jadi ya kayak kamu kemana aja dia selalu ada nih energinya, kemanapun dia selalu ada energi kamu gitu. Jadi orang ini bisa dibilang stres ya, depresi, bahkan ada yang frustasi sampai bermalam-malam itu nggak bisa tidur, sampai benar-benar ya mempengaruhi kesehatannya. Soalnya logika sama perasaan itu bentrok gitu. Perasaan kan kuatnya ke kamu, tapi logikanya berkata ya jangan dulu, nggak dulu deh ya, atau gua nggak mau sama lo. Nah, ada yang kayak gitu. Jadi dia tuh kayak pengen bilang ke kamu, dia kayak ya nyampein pesan ke kamu. Sebenarnya nggak ada sedikit pun niat dia untuk mempermainkan kamu gitu aja. Cuma ini keadaan ya yang membuat dia jadi toxic gitu ya. Apalagi kalau twin flame ya. Kalau dealing sama twin flame, dealing sama soulmate, emang bahagia sama soulmate. Tapi kalau koneksi lebih kuat sama twin flame. Karena kan kalau twin flame itu ya kita berpasangan dengan jiwa kita sendiri, dan itu interaksi energinya lebih kuat gitu. So ya, twin flame itu ibarat anak kembar ya, dipisahkan juga jalan hidupnya masing-masing juga ya, tetap akan terus pengen mencari, setidaknya cari tahu tentang kabar satu sama lain gitu. Jadi kalau ada yang dealing dengan mirror, dengan twin flame, kalian itu kayak anak kembar ya. Kalaupun takdir kalian masing-masing ya, tetap aja akan selalu kepo dengan hidup satu sama lain. Jadi dia masih stalking kamu gitu. Dalam heningnya malam ya, sebelum tidur, bahkan sesudah tidur ya, udah bangun juga, yang dia cari tahu itu kamu. Dia bangun, dia cek medsos kamu update nggak ya, nah kayak gitu. Atau kayak ya kamu bikin story nggak ya, biar aku kepoin pakai akun palsu. Gitu. Jadi rumit banget sebenarnya. Ini energinya berat. Aku aja ngelihatnya amsyong ya. So ini juga tentang pembayaran karma ya. Kok gelisah ya, kok perih ya, kok sakit ya. Ya kita membayar karma juga dalam koneksi ini. Apalagi kalau cinta terlarang ya. Gak hanya kamu yang merasa sakit, dia pun ngerasa sakit. Mungkin kamu bisa aja menganggap kayaknya dia udah bahagia deh, dia have fun ya kayaknya sama keluarganya, dia kayaknya seneng-seneng hidup bahagia sama keluarganya,
Aku mah apa ya? Aku cuma eh semacam apa ya, pengganggu di hidupnya. Mungkin ada yang merasa seperti itu, jadi insecure, jadi nggak nyaman, merasa ada dalam situasi yang nggak enak gitu. Tapi itu perasaan kamu aja, karena mau dia senang-senang juga sama orang lain, mau dia senang-senang sama keluarganya, tetap aja kan dia terrantai juga dengan kamu. Kalian dirantai oleh siklus karma itu. Jadi ya, kalaupun dia terlihat senang-senang, hatinya sakit gitu, cuma nggak tersampaikan gitu ya. Jadi dia pengen banget nyampein pesan ke kamu kayak gitu. Dia ngerasa kayak, ya bukannya aku egois, tapi ya aku juga pengen kamu jangan egois, karena nggak hanya kamu yang rasa sakit, aku pun ngerasa sakit. Apalagi kan kalau cinta terlarang, cinta bersegi-segi, itu kan ada siklus karmanya gitu. Terus bagi yang merasa, ya mau gimana, namanya juga cinta datang tiba-tiba. Ya kita kan nggak tahu ya garis kehidupan kita, kapan kita terjebak dalam situasi karma. Mau koneksi apapun kita sama orang, ya kalau memang kita ditakdirkan bayar karma, ya kita harus bayar karma. Entah itu karma kita dari masa lalu, tingkah laku kita dari kecil, remaja, dewasa, ya bisa aja kita bayar karma lewat cinta terlarang ini gitu. Jadi sama-sama menyakiti, sama-sama ngerasa sakit. Atau ini ada juga karma dari keluarga kita, entah kakek nenek kita, orang tua kita dulu pernah bersegi-segi cintanya, jadi ya diwariskanlah karma itu ke kita. So aku sih ngerasa ya nggak perlu sih saling menyalahkan, karena kita memang nggak tahu ya musibah apa, bencana apa yang datang ke kita gitu. Cuma di saat ya godaan, cobaan itu datang, ya kita harus bisa mengendalikan diri gitu. So ini tentang apa ya, seseorang yang sebenarnya pengen melepas ya, seseorang yang pengen melepas. Bisa aja kayak ya dia udah gak tahan dalam situasi gak enak ini, jadi dia diam, tapi pelan-pelan ternyata dia melepas kamu gitu. Dia kayak nggak sanggup ngomongnya, gue udah nggak tahan sebenarnya, kayaknya gue harus hidup normal, gue harus sama yang lain aja, sama keluarga gue, atau kayak ya gue mau bebasin lo mau bahagia sama yang lain, ya nggak apa-apa, soalnya gue udah capek juga terlibat dalam cinta yang bersegi-segi ini gitu. Jadi ya ini aku lihat seseorang yang lelah ya, yang udah nggak tahu harus gimana, jadi ya mau nggak mau harus melepas gitu. Sakit sih sakit, cuma ya dia pengen bilang ke kamu gitu ya, aku harus pergi, aku harus melepas kamu, kayaknya ini situasinya nggak baik untuk kita. Memang aku terlihat egois, tapi ya aku juga nggak mau membuat kamu jadi tersakiti gitu. Jadi lebih baik sakitnya sekarang daripada nanti aku terus menerus kasih harapan ke kamu. Ya kalau kamunya nanti semakin kecewa, ya itu sama aja membuat aku semakin berdosa gitu. Itu sih ya. Sedih banget. Oke, lanjut. Ini ada kartu di like, opportunity, simplicity, patience, truth. Oke. Tapi ini beberapa kalian dealing sama orang yang ada juga yang nggak mau menyerah gitu aja ya, atau dia bisa aja menyerah sekarang, tapi nanti kedepannya dia bisa berubah pikiran gitu. Kan ada orang yang seperti itu ya.
Mungkin karena kamu udah banyak membahagiakan dia, kamu udah banyak berkorban, mungkin kamu sudah banyak bersabar, jadi ya nggak mudah lah menghilangkan kamu dari hidupnya. Menghilangkan. Jadi aku ngeliat ada nih seseorang yang bisa aja cepat atau lambat dia merubah keputusannya, apalagi kalau ada kesempatan gitu, ada peluang. Contohnya kayak, ya aku kan udah pasrah nih, aku serahin semua sama yang di atas. Kalau Tuhan ngasih peluang, kesempatan suatu saat nanti tiba-tiba kita bisa bersama, ya kenapa enggak gitu. Beberapa ya ada yang seperti itu, dia pengen nyampein itu juga ke kamu. Jadi istilahnya nih seseorang yang pengen melepas, tapi kayak ya nggak janji deh selamanya gitu. Ada orang yang seperti itu, gue mau pergi ya tapi bisa aja gue kembali gitu, bisa aja gue balik. Dan ini tentang apa ya, mungkin ada sesuatu yang spesial dalam diri kamu. Misal kayak, ya kamu tuh nggak sama dengan yang lain, kamu nggak sama mungkin dengan orang yang ada di sisinya. Mungkin kamu tuh ya lebih baik, atau jangan-jangan kamu suatu saat dia sadari kamu yang terbaik gitu loh. Bisa aja ya suatu hari nanti. Jadi kalau dia udah menjalani semuanya tapi ternyata nggak bahagia bersama yang lain, ya ada kemungkinan orang ini akan kembali dan memilih kamu gitu. Soalnya ada di sini yang cintanya terpaksa, yang ibaratnya kayak dia udah terlanjur memang sama yang lain, atau ya dia merasa sama yang lain itu easy, gampang, mudah, nggak ditentang, nggak banyak tantangan gitu. Tapi kan ya hidup yang mudah itu, yang easy itu ternyata kan nggak selamanya membahagiakan. Ibarat kayak kalau kita maunya yang instan, ya instan juga gitu loh hubungannya. Ibarat yang mudah itu jadi mudah juga goyahnya gitu. Wah, sorry ya, itu ada suara hujan. Jadi dia mendapatkan seseorang yang gampang lah menurut dia. Tapi kan yang gampang itu didapat, artinya kan gampang juga terlepas gitu. Sedangkan yang sulit dia dapatkan seperti kamu, ya itu kan bisa untuk jangka panjang. Ibarat kalau sama kamu lebih awet, kalau sama yang lain ya bisa aja gitu putus di tengah jalan atau berakhir di tengah jalan gitu. Jadi kalau kamu memang yang terbaik buat dia, aku sih ngerasa ya orang ini pengen nyampein ya, kalau aku memang udah capek menjalani hidup aku dengan yang lain, ya bisa aja aku hadir lagi dan memperjuangkan kamu. Karena itulah tentang kebenaran cinta dalam diri aku ya. Dia ngerasa gitu. Dan ini beberapa kalian dia sama orang yang dia udah nyaman dengan situasi yang ya sesuai dengan kebiasaan pada umumnya. Contoh, dia harus hidup sesuai dengan aturan keluarga mungkin, atau aturan orang tua. Bisa juga dia itu hidup ya sesuai dengan standar pergaulannya, teman-temannya, saudaranya, ya seperti itu. Dia kayak nggak berani keluar dari zona nyamannya. Bisa aja dia tuh orang yang memang dipengaruhi sama orang lain ya. Jadi kalau orang yang nggak berpendirian kayak gini, suatu saat kalau dia udah tahu jati dirinya, udah menemukan apa sebenarnya tujuan hidupnya, ya dia akan keluar dari zona yang kayak gitu-gitu aja gitu. Ada yang mau melakukan action, ada yang mau muncul keberaniannya untuk bertindak ke kamu gitu. Dan aku lihat orang ini sebenarnya ya pengen banget minta maaf sama kamu. Mungkin saat ini dia terlihat kejam, dia terlihat tegaan, tapi dia sadar sebenarnya kesalahannya.
Cuma ya dia ngerasa bersalah banget ya, ada perasaan pengen minta maaf, pengen banget bilang maaf sama kamu. Dan dia tahu kok ada buah karma dari perbuatan dia. Kalau dia yang pernah mengecewakan, pernah menyakiti kamu, tidak memilih kamu, atau ya tidak memprioritaskan kamu, itu kan ada kok buah karmanya untuk dia. Karena ya dia tahu kamu yang udah terlalu mencintai dia, kamu banyak berkorban untuk dia, tapi dia tidak menyeimbangkan kamu, itu ya dia sadari banget ada karmanya itu ya. So ini tentang apa ya, lebih kayak divine timing ya, takdir dari yang maha kuasa. Kalau memang kalian bakalan bersatu ya ujungnya bakalan ketemu gitu. Banyak sih tantangan-rintangannya, mungkin nanti ya melewati banyak proses, harus berkali-kali gagal mungkin sama yang lain, harus kayak terpisah berkali-kali, ada yang di sini tuh saling menyakiti masing-masing bersama orang lain, tapi kayak ya bisa aja ini berujung happy ending gitu. Mungkin endingnya bisa aja happy, bahagia ya, beberapa yang seperti itu. Apalagi kalau memang kalian itu sudah terlalu sakit berada dalam situasi karma dari dulu, mulai dari keluarga, pertemanan itu dari dulu toksik, terus ketemu orang toksik ya, pastikan yang maha kuasa bisa aja berbelas kasihan sama kalian, terus kalian kayak diselamatkan untuk mendapatkan kebahagiaan kalian gitu. Oke? Jadi ini rumit banget ya. Kita lihat lagi. Ini ada kartu Princess of Cups. Oke. Four of Coins. Eight of Cups. Justice. Nine of Coins. Okay. Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo. Yang kuat Libra ya. Wih, ada Pisces lagi nih. Leo, Gemini, Capricorn, Cancer. Kuat itu ya. Aries. Oke. Libra, Taurus. Jadi beberapa nih ya, energinya kuat, memang dia sebelumnya ini atau sekarang memang menjalani karma ya. Kayaknya banyak kesalahan dia sama kamu. Misal kayak dia nggak jujur tentang isi hatinya selama ini, dia nggak terbuka sama kamu, jadi kalian terpisah gitu aja, nggak komunikasi gitu aja ya. Kemudian ya mungkin dia memilih yang lain, atau dia nggak memperjuangkan kamu sehingga kamu sama yang lain. Nah, dia ngerasa itu kayak kesalahan yang terbesar banget. Dia merasa kecewa sama dirinya sendiri. Kok bisa ya gue pecundang banget kayak gitu. Ya dia pengen nyampein juga ke kamu, ya gue ngaku gue tuh pengecut sebenarnya. Ada yang merasa seperti itu ya, baru sekarang disadari ternyata ya harusnya sebelumnya itu gue berjuang, harusnya sebelumnya itu gue nggak ngebiarin lo pergi gitu aja. Ada yang merasa seperti itu ya. Ini ada yang ya bisa aja sebelumnya kalian ini toksik memang ya, atau sampai sekarang toksik. Soalnya orang ini tuh nggak balance banget dengan kamu sebelumnya. Sebelumnya itu dia tuh terbiasa egois ya. Ada yang ya ngomongnya nggak enak ke kamu, terus dia tuh kayak bersikap seenaknya ke kamu, nggak nganggep kamu, bahkan ya seringlah nyakitin kamu ya.
Jadi terlihat ada yang berjuang sendirian di sini sebelum-sebelumnya gitu. So ini kayak apa ya, ada penyesalan juga dalam dirinya. Kenapa ya aku tuh dulu kemarin-kemarin tuh aku childish banget, aku kayak anak kecil gitu. Ketika aku ada masalah aku kayak pengen di ngertiin sama kamu terus. Bahkan ya waktu aku bad mood aku diemin kamu, padahal kamu banyak inisiatif ke aku. Ya dia sadar banget sebenarnya saat dia ada masalah kamu berusaha terus mengerti dia, tapi ya di saat kamunya ada masalah ternyata dia nggak ada ya, hampir sering tidak ada memang gitu. Jadi ada orang seperti itu, jadi kayak ada perasaan ya kalau pada akhirnya kamu jatuh ke orang lain ya aku nggak rela sebenarnya, soalnya dulu aku memang nggak berjuang maksimal gitu. Ada yang merasa seperti itu ya. Jadi kayak penyesalan terbesar juga ya, nggak jujur tentang isi hatinya, terus dia ngerasa kayak nggak gentle, nggak dewasa, nggak berjuang untuk kamu. Malah kamu sama orang lain dia tuh makin toksik ya pemikirannya. Ada aja kan yang kayak gitu, ketika kamu udah sama yang lain atau kamu deket sama yang lain yang lebih baik mungkin ya, dia malah iri, dengki, bahkan menjelek-jelekkan kamu mungkin ya, entah ke orang lain atau dia menjelekkan kamu dalam hatinya. Dia bisa aja ngerasa kayak ya yang lu dapet juga kayaknya nggak terlalu gimana-gimana, padahal dia sadari banget kalau yang kamu dapat itu lebih baik sebenarnya, atau kamu tahu yang kamu dapat itu lebih baik, cuma kamu nggak berkoar-koar gitu ya. Gitu. Jadi ya dia menganggap kayak ya dia masih jauh lebih baik dari orang yang sama kamu gitu. Tapi kan ya sampai kapan toksik kayak gitu? Suatu saat kan semesta menyadarkan, ada yang sudah menyadari ini, dia ngerasa kayak kecewa lah sama dirinya sendiri. Ternyata kamu tuh bisa ya bahagia sama yang lain, kamu bisa bahagia sama hidup kamu. Ada di antara kalian yang ya tanpa dia malah hidup kamu semakin berkembang. Dia melepas kamu gitu aja, membiarkan kamu, nggak memperjuangkan kamu. Ternyata kamu tuh makin shining, makin berkembang secara karir, keuangan, bahkan ya kalian hidupnya memang lebih baik sekarang gitu. Nggak nyangka lah dianya. Jadi dia tahu sebenarnya yang toxic itu ya dia gitu. Jadi ya butuh waktu memang. Ada ini yang bertahun-tahun baru menyadari gitu. So sebenarnya memang merasa bersalah, pengen minta maaf ke kamu, dan dia sadari kalau dia kecewa lah sama dirinya sendiri, dan sesungguhnya dia insecure sama kamu ya. Dia ngerasa minder, bisa aja dia minder karena kamu sekarang lebih bagus, lebih baik, atau ya dia insecure karena sebenarnya dia nggak bahagia. Mungkin kalau kamu lihat dia sekarang, dia tuh kayak orang yang nggak beraturan, orangnya sekarang berantakan gitu, entah karir atau keuangan yang berantakan, atau sama orang lain ternyata dia berantakan gitu ya. Apalagi kalau dia dealing sama karmiknya gitu. Kalaupun ada yang dealing sama soulmate-nya ya mukanya kelihatan sih kalau muka-muka nggak bahagia gitu. Jadi ya ada orang yang seperti itu, kalaupun dia sama yang lain atau dia punya uang kan kelihatan ya dari wajahnya. Kalau nggak bahagia ya memang nggak bahagia, dan dia bisa aja insecure, merasa ya nggak siap lah menghadapi kamu, dia malu sama keadaannya gitu. Oke? Jadi sebenarnya sedih banget ya, dalam hati tuh pengen ketemu kamu, pengen bicara sama kamu, pengen jadi dirinya sendiri di hadapan kamu. Apalagi kan dia kangen, dia rindu sama kamu. Cuma ya ini tipe orang yang sudah sadar diri, sudah merasa bersalah, tapi dia membungkus semuanya itu dengan egonya ya. Ada orang seperti itu, menutup diri, bersembunyi karena dia nggak bisa
memperlihatkan apa yang terjadi sama dia sekarang gitu. Dan apa ya, beberapa ini masih ada yang punya mental victim. Dia kayak ngejauh dari kamu, tapi di sana dia menjelek-jelekan kamu. Apalagi kalau dia ada pasangan, ada orang lain. Nah, dia bisa aja bilang kamu yang menggoda dia gitu. Padahal vice versa, atau sama-sama suka gitu kan. Tapi ada juga yang ya mental victim gitulah, merasa kayak aku tuh deketin kamu karena kemarin-kemarin tuh aku jenuh sama hidup aku ngerasa bosan sama orang lain, apalagi kalau orang yang punya pasangan ya. Bisa aja kan dia tuh kayak memang ya kehidupan dia sama pasangannya itu udah nggak tentram lagi, nggak harmonis lagi, dia ngerasa jenuh, capek, banyak tuntutan keluarga, pusing mikirin kerjaan, uang ya. Jadi dia tiba-tiba aja gitu pengen cari kasih sayang dari yang lain. Ternyata dia dapat kasih sayang dari kamu. Tapi saat dia udah merasa bosan sama kamu, atau kayak dia merasa perlu memperbaiki hubungannya lagi sama yang lain, atau dia harus fokus ke keluarga, ya dia goodbye sama kamu dalam diam. Gitu. Jadi victim banget kan, kayak orang yang memang gak mau disalahkan. Dia merasa ya namanya juga orang jenuh, namanya juga orang yang banyak pikiran, jadi gue butuh orang kayak lo. Tapi kalau gue udah ngerasa relax, gue ngerasa udah lebih fresh, ya udah gue harus balik sama keluarga. Nah, ada yang kayak gitu ya. So ya hati-hati juga sih ya, kita ngerasa twin flame itu bisa berujung happy ending, tapi bisa juga ujungnya itu nggak enak gitu. Karena twin flame yang semakin toxic ya, semakin tidak membahagiakan, semakin banyak manipulasi ya, ujung-ujungnya duar gitu ya, kayak ya tragis lah, endingnya itu nggak enak gitu, bakalan berakhir tragis. Dan ya mungkin ada nanti titik puncak klimaksnya dimana ini harus melepas supaya nggak ada kemelekatan gitu. Itu sih yang aku lihat ya. So di sini tuh semesta berpesan kamu lebih kayak kendalikan perasaan dan pikiran kamu, perbanyak mendekatkan diri sama yang maha kuasa. Jika kamu merasa tidak kuat dan tidak tahan, ya minta kekuatan dari yang di atas ya. Minta kekuatan dari yang maha kuasa supaya kamu bisa menjalani semuanya, supaya kamu bisa mengambil tindakan yang baik untuk hidup kamu, yang sesuai dengan kapasitas kamu, dan tidak melenceng dari yang di atas gitu ya. Dan pahamilah kalau setiap koneksi spiritual itu fokuslah kepada perjalanannya, terbangunnya spiritual kamu, perjalanan spiritual kamu. Soalnya ya spiritual itu kan lebih kayak kita menemukan siapa diri kita. Kita tahu bagaimana kita menyikapi hidup ini, dan kita nggak meletakkan harapan yang lebih sama orang lain. Karena kalau kamu terlalu berharap pada seseorang, kamu terlalu melekat pada seseorang, yang kamu dapat itu hanya banyak kekecewaan gitu. So nggak perlu sih diambil pusing ya, nggak usah terlalu stres, kamu nggak sendirian kok ya. Banyak kok yang kayak gini, cuma cara menyikapinya itu loh ya. Kalau nggak mau ada dalam siklus yang toksik, siklus yang begitu-begitu aja, ya harus mulailah melepas, mulailah mengikhlaskan gitu. Lagian kan kita tuh kalau hidup ini ya nggak usah terlalu banyak macam-macam ya, cukup satu macam. Supaya apa ya, hidup kita itu berkah, hidup kita itu banyak mendapatkan hal-hal positif gitu. Dan lebih kayak fokus sama diri kamu sendiri. Kalau kamu banyak melakukan hal positif kan, yang kembali ke kamu juga tentang hal-hal yang positif, hal-hal yang baik gitu.
Untuk nextnya, kedepannya, ya serahkan aja sama yang maha kuasa. Kalau memang ada takdirnya kalian bisa bersama, kan bakalan bersama gitu. Cuma sekarang memang kamu nggak perlu melakukan apa-apa untuk orang yang seperti ini, karena kamu melakukan apapun ke dia juga serba salah. Takutnya malah kamu yang dipermalukan oleh dia, takutnya malah kamu yang disakiti terus oleh dia, takutnya ya banyak lagi air mata. Jadi lebih kayak istirahatlah dulu ya, fokus pada perjalanan spiritual, mendekatkan diri sama Tuhan, supaya ya apapun karma yang harus kita bayar supaya cepet kelar, karena semakin kita ikhlas semakin selesai pembayaran karma itu gitu. Dan kedepannya lebih kayak ya percayalah kalau memang dia takdir kamu, dia akan kembali. Tapi kalau dia semakin jauh, ya itu artinya dia bukan buat kamu gitu. Jadi minta kekuatan sama yang di atas ya. Kamu tuh kuat kok. Kamu bisa dapat kekuatan yang banyak dari Yang Maha Kuasa gitu. Jadi sampai di sini dulu ya. General reading kali ini. Ini mungkin beberapa aja yang cocok atau energinya kebolak-balik. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.